الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di masjid Pondok Pesantren Darul Quran Al-Islami. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Semoga kita yang syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Al-Islami, dan kemudian yang kita muliakan para pengurus Pondok Pesantren, pengasuh Pondok Pesantren, terlebih-lebih kepada orang tua kita Bapak Ki Haji Lutfillah Baidawi. Kita doakan bersama, mudah-mudahan penyakit yang sekarang beliau alami, Allah angkat penyakit tersebut. Allah hilangkan penyakitnya sehingga beliau sehat kembali, bisa berkumpul kembali bersama-sama dengan kita. Dan kemudian yang saya muliakan juga saudara saya, sahabat saya, Kiai Haji Abdullah Ibnu Umar MSI yang hadir bersama kita pada pagi hari ini. Kemudian yang saya muliakan, saya hormati Bapak Direktur Majelis Kabupaten Batanghari. Kemudian yang saya muliakan, saya hormati para pembina dan seluruh pengurus Majelis Duha Kabupaten Batanghari. Mudah-mudahan Majelis Duha ini jamaahnya semakin banyak, antusias masyarakat untuk mengikutinya pun semakin semangat. Umumnya yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Jadi sebelumnya Pak Harno menghubungi saya untuk meminta agar mengisi kajian pada pagi hari ini. Tapi saya sampaikan kepada beliau, saya tidak sanggup untuk memberikan kajian di sana karena banyak kiai-kiai kita sekaligus ustaz-ustaz kita di Darul Quran. Ya, kita serahkan saja kepada beliau Kiai Haji Abdullah Ibnu Umar. Ya, coba jawaban Pak Harno beda. Nah itu Ustaz yang jadi masalah. Dari Pondok Pesantren Darul Quran malah meminta agar yang mengisi kajian dari luar Pondok Pesantren Darul Quran, kan begitu. Pada akhirnya tak bisa lagi saya tolak, karena beberapa waktu sebelum itu saya pun banyak kegiatan, mungkin 2 kali Pak Harno ya. Tak bisa saya tempati juga untuk mengisi kajian majelis doa. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini
kita berada di pondok pesantren Darul Quran, negerinya Al-Quran. Kalau sudah Al-Quran yang kita bicarakan, maka Al-Quran ini akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan ada riwayat menyebutkan, inna lillahi ahlina minan nas, bahwa ada keluarga Allah dari kelompok manusia. Tapi bukan berarti Allah punya keluarga, tapi orang-orang yang istimewa, yang Allah istimewakan. Siapa kelompok manusia yang Allah istimewakan itu? Mereka adalah Ahlul Quran, orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, sekaligus para penghafal Al-Quran. Maka hari ini kita berada di dekat orang-orang yang istimewa. Maka mudah-mudahan keistimewaannya pun akan sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Karena bergaul dengan orang yang tidak baik, maka kita ketularan yang tidak baik. Berteman dengan orang yang baik, yang istimewa, maka kita pun akan dapat keistimewaannya. Nah, berteman dengan penjual minyak wangi, walaupun tak beli minyak wangi, tak pakai minyak wangi, ketularan wanginya, Pak. Nah, mudah-mudahan keberkahan senantiasa terlimpah kepada kita semua dengan keberkahan dari pondok pesantren Darul Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, tapi sebelumnya, sebelum kita memulai kajian, mari kita hadiahkan Fatihah kepada pendiri pondok pesantren Darul Quran, dan kemudian kita niatkan juga semoga Ki Haji Lutfillah Baidawi Allah berikan kesehatan ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat, pada kesempatan hari ini kita akan buka kitab Al-Majalisus Saniyah, yaitu syarah dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Jadi hadis-hadis ini insyaallah semuanya hadis sahih yang beliau kumpulkan, yang beliau susun dalam satu kitab, dan ini biasanya dipelajari di pondok-pondok pesantren. Yang pernah duduk di pondok pesantren, maka insyaallah pernah membaca hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Di sini kita ambil pada hadis yang ke-22. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita in sallaitul maktubatil khamsa wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'a a'adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Dalam hadis ini ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya nanti, apakah yang menjadi kunci masuk ke dalam surga? Ya, apa yang menjadi kunci masuk ke dalam surga? Apa amalan yang bisa membuat seseorang masuk ke dalam surga? Jelas kalau kita ditanya mau masuk surga atau tidak, semua jawabannya pasti mau masuk surga, ya Pak ya. Orang yang maksiat pun kalau ditanya mau masuk surga, tidak. Iya, mau masuk surga.
pekerjaannya tidak sesuai dengan keinginan. Semua orang ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini bersumber dari Abu Abdillah. Abu Abdillah merupakan kunyah. Ini biasa digunakan oleh orang Arab untuk memanggil seseorang yang sudah punya anak. Samalah dengan kita juga orang Indonesia. Mana anak pertama terkadang menjadi nama panggilan. Ayah sianu, emak sianu. Jadi bukan lagi langsung nama yang dipanggil, supaya panggilannya lebih halus. Dari nama sahabat yang menyampaikan hadis ini, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ini dibuat di ujungnya Al-Ansari supaya semua orang tahu bahwa Jabir ini adalah dari kelompok orang-orang Ansor. Berarti beliau asli kota Madinah. Kalau sudah Ansor itu Madinah. Karena Ansor itu artinya penolong. Orang-orang yang menolong sahabat dan Nabi ketika hijrah ke Madinah, maka disebut mereka kaum Ansor. Maka saat Nabi hijrah ke kota Madinah, Bapak Ibu, Nabi naik unta, dan unta itu dikerubungi oleh seluruh penduduk Madinah. Semua penduduk Madinah minta supaya Nabi itu singgah di rumah mereka. Tapi Nabi mengatakan, da'uha fa innaha ma'muratun. Sudah, lepaskan tali unta saya. Tidak usah kamu tarik. Karena yang datang orang istimewa, maka semua ingin supaya Nabi singgah di rumah mereka. Tapi Nabi mengatakan, ini unta sudah diperintah Allah, maka dia nanti akan berhenti sesuai dengan ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Maka pada akhirnya Bapak Ibu, unta yang ditunggangi Nabi itu pun mendekam ataupun istirahat di halaman rumah seorang sahabat Ansor yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu Ayyub inilah yang menjadi, rumah Abu Ayyub lah yang menjadi tempat bagi Nabi untuk singgah ketika sampai di Madinah. Nabi bertamu ke kota Madinah, bertamu ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Berapa lama Ustaz Nabi bertamu di rumah Abu Ayyub? Kurang lebih 7 bulan. Coba kira-kira Bapak Ibu kalau didatangi tamu sampai 7 bulan, kira-kira sanggup nggak? Iya. Abu Ayyub Al-Ansari kurang lebih singgah di rumah Nabi 7 bulan. 7 bulan menjadi tamu Abu Ayyub. Nah, tapi Abu Ayyub tidak pernah sedikit pun mengeluh. Tidak pernah sedikit pun merasa bosan. Kenapa? Yang datang orang yang istimewa. Yang datang orang yang istimewa. Karena sahabat-sahabat Ansor ini juga, mereka itu punya sifat sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada sifat isar yang mereka miliki. Apa itu sifat isar? Sifat isar adalah lebih mendahulukan orang lain dalam urusan dunia daripada diri mereka sendiri. Kalau sahabatnya lapar, dia juga lapar, maka dia dahulukan sahabatnya supaya makan. Kalau model gitu, awak juga lapar, kan gitu. Tapi kalau mereka tidak. Bahkan ada riwayat menyebutkan ketika sahabat sedang di padang pasir, semua kehausan, air tinggal dikit. Maka pada akhirnya sahabat mau meminum air, yang sana teriak kehausan, tak jadi minum. Pada akhirnya air diberikan ke sana, yang sana pun mau minum. Saat mau meneguk minuman, ada pula yang berteriak. Pada akhirnya semua tak jadi minum, sama-sama mati kehausan. Nah, ini merupakan satu sifat yang mereka miliki. Kalau mati-mati bersama, berjuang-berjuang bersama. Kalau seandainya menang-menang bersama.
Itu prinsip para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sulit untuk kita contoh. Nah, makanya Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajar Nabi memberikan panggilan kepada orang Madinah yang menyambut kedatangan Nabi dan para sahabat dengan Ansor yang banyak memberikan pertolongan. Bahkan Bapak Ibu pernah saya sampaikan, sahabat Ansor yang punya 4 orang istri pun akan menyuruh sahabat Muhajirin memilih mana istrinya yang dia sukai, biar dia ceraikan. Coba kalau kita sanggup nggak begitu? Walaupun mungkin kita disuruh, kita punya 4 orang istri, mana yang paling jelek itulah yang kita kasih. Kalau mereka tidak, mana yang kau pilih, biar aku ceraikan, biar bisa menikah dengan kamu. Itu saking hebatnya hubungan emosional antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada seorang sahabat Nabi yang bernama Nu'man ibnu Qawqal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Kalau saya melakukan solat fardu 5 waktu, kemudian puasa pada bulan Ramadan, dan aku melakukan yang halal dan kemudian meninggalkan yang haram, apakah aku bisa masuk surga?" Kata Nu'man. Apa kata Nabi? "Na'am." Ya, kalau itu sudah kamu lakukan, maka kamu bisa masuk surga. Berarti mudah masuk surga itu, Pak, ya, tapi jangan sebut mudah walaupun kalimatnya singkat, tapi ini yang terkandung di dalamnya sangat padat, sangat luar biasa, sulit untuk dilakukan. Yang pertama, kalau aku sholat 5 waktu, sholat 5 waktu ini saja sulit terkadang dilakukan oleh umat Islam, ya Pak ya, sulit walaupun cuma 5 waktu. Coba kalau seandainya dulu waktu Isra wal Mi'raj tidak dikurangi oleh Allah 50 waktu, sanggup dah kita? Oh, saru dibuatnya, Pak. Iya. Tapi dengan kemurahan Allah, dengan kasih sayang Allah, pada akhirnya menjadi 5 waktu dalam sehari, 5 waktu dalam sehari semalam. Maka solat yang 5 waktu ini merupakan satu ketentuan yang sudah Allah tetapkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Bapak Ibu, solat itu sangat penting. Melakukan ibadah solat, ada ibadah yang memang fardu dan ada yang sunnah. Jadi yang fardu itu adalah modal, yang sunnah itu adalah keuntungan. Maka pernah saya sampaikan juga bahwa orang yang melakukan solat itu seperti pedagang. Ada pedagang yang pintar ataupun cerdas, ada juga pedagang yang bengak, ada pedagang yang bengak nian. Kira-kira kita masuk kelompok mana ini ya? Siapa pedagang yang cerdas? Pedagang yang cerdas ketika dia beli barang harganya 100.000, maka dia jual itu 150.000, dapat untung, ya. Beli 100.000, dia jual 150.000. Nah, ini cerdas dia, ada keuntungan yang bisa dia dapatkan. Datang pedagang yang kedua, pedagang yang bengak. Beli harga 100.000, dijual juga 100.000. Balik modal. Itu yang balik modal masih masuk kelompok yang bengak. Tapi ada yang nomor 3 yang bengak nian. Beli barang 100.000, dijual 50.000. Wah, itu bengak nian namanya itu. Ya, bersedekah ya Pak ya.
Beli barang 100.000 dijual 50.000. Nah, ini yang bengak niat. Maka perbandingannya Bapak Ibu, ketika Allah berikan modal 5 waktu sehari semalam, ada orang yang mengerjakan 5 waktu, ditambah solat duha, ditambah solat witir, ditambah baca Quran, ditambah amalan sunnah, ditambah solat tahajud, dan amalan-amalan sunnah yang lain. Maka inilah hamba Allah yang pintar dan cerdas. Berarti dapat keuntungan. Dia tahu mana modal, mana keuntungannya. Tapi ada juga yang nomor 2 yang bengak. Ai biarlah awak kuapolah kata dia. Solat 5 waktu be jadilah. Solat duha ndak usahlah ikut. Tahajud ndak usahlah. Rawatib ndak usah juga. Yang penting 5 waktu saya jaga sudah. Jadi yang menjaga 5 waktu saja tidak menambah dengan yang sunnah yang lain, ini masih masuk dalam kelompok yang bengak. Tapi ada yang nomor 3 yang bengak nian. Siapa yang bengak nian? Allah berikan 5 waktu, yang dikerjakan cuma 2 waktu. Yang dikerjakan cuma 3 waktu. Ya, tidak genap 5 waktu yang dikerjakan. Maka masuklah dalam kelompok manusia yang bengak. Kira-kira banyak kelompok yang mana ini? Yang cerdas, pintar, bengak atau bengak nian? Tapi yang paling tidak jangan sampailah masuk kelompok yang bengak nian ya. Ya, kalau bengak masih masuk kelompok pertengahan. Nah, tapi jangan sampailah masuk yang bengak nian. Itu sudah tingkatan yang sangat rendah sekali. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat itu merupakan kunci dari ibadah-ibadah yang lain. Bahkan Nabi pernah menyebutkan miftahul jannati salasun. Ada 3 yang menjadi kunci surga kata Nabi. Termasuklah kunci surga itu mendirikan solat. Berarti jangan berharap masuk surga kalau tidak. Jangan berharap dapat kaplingan di surga kalau solat pun tak mau. Ini terkadang besar harapan seseorang mau masuk surga, tapi solat pun tidak mau, mengingat Allah pun tidak mau. Maka jauh panggang dari api. Kunci surga itu selain solat kata Nabi termasuk, walaupun yang sudah rajin solat 5 waktu terus berjamaah, jangan bangga. Tiap bulan pergi umroh, jangan bangga. Ya, tapi ada yang menjadi ketentuan yang lain. Termasuk kata Nabi hubbul fuqara wal masakin. Kalau orang itu tidak cinta kepada fakir miskin, maka jangan harap juga dapat surga. Kalau dengan orang miskin sombong, dengan orang miskin angkuh, tidak pernah memperhatikan orang miskin, maka ini kata Allah dalam Al-Quran sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadhuqqul yatim wa la yahuddu ala ta'amil. Nah, itu masih pendusta agama, walaupun solatnya rajin tapi tidak cinta, tidak sayang kepada fakir miskin. Makanya Nabi pernah berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan aku orang miskin dan kemudian kumpulkan aku bersama dengan orang-orang miskin. Ini doa yang tidak sanggup kita doakan, Pak. Iya, tidak ada kita yang sanggup berdoa dengan doa ini. Semua orang mayoritas berdoa apa? Minta kaya, ya kan? Lapangkan rezeki, banyakkan rezeki, luaskan rezeki, itu mayoritas doa kita. Tidak ada yang minta miskin.
Ya, Nabi berdoa minta miskin dan kemudian dikumpulkan bersama orang miskin. Maksudnya apa? Nabi sangat sayang dengan orang-orang yang miskin. Nabi sangat peduli kepada orang-orang yang miskin. Jadi walaupun salat rajin tapi tak punya sifat penyayang kepada fakir miskin, itu juga tidak akan menjadi kriteria yang Allah tentukan masuk surga. Karena kita masuk surga bukan karena amal ibadah. Kita masuk surga bukan karena apa yang kita lakukan, tapi masuk surga karena kasih sayang Allah. Iya, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, ibadah solat itu sangat penting sekali. Ya, dalam solat kita dididik untuk disiplin. Disiplin waktu dan disiplin semua dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian kita diajarkan untuk fokus. Karena saat kita sudah takbir untuk solat, tidak lagi terpikir kemana-mana. Makanya solat itu berat kata Allah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Hanya orang yang khusyuklah yang mampu melakukan solat dengan baik. Makanya kalau model kita orang awam ini, Pak, terkadang baru takbir solat, disitulah muncul semuanya. Ya, kunci motor tadi aku letakin di mana? Muncul dalam solat ketika takbir. Ibu-ibu ketika mau takbir, sudah takbir solat, tadi saya belanja duitnya 100.000. Beli ini 20.000, beli ini 10.000. Kembaliannya kemana tadi saya letakin? Nah, muncul saat solat. Nah ini saat solat muncul, ditayangkan oleh iblis saat solat, supaya kita tidak fokus, supaya kita tidak khusyuk dalam solatnya. Nah, makanya Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kita yang awam ini berusaha untuk khusyuk dengan cara memaknai bacaan solat kita. Makanya walaupun ya sudah banyak di antara kita yang usianya sudah tua, tapi tidak apa-apa Pak, buka kembali buku tuntunan solat. Ya, baca-baca arti dari bacaan solat kita, sehingga ketika takbir untuk solat, maka kita bisa meresapi makna dan menambah kekhusyuan bagi kita semuanya. Ya, kalau khusyuknya para ulama aulia Allah itu beda kelas kita. Dulu ketika sedang imam solat, tiba-tiba nendang ke depan 3 kali. Jamaah ini dibuat kalang kabut. Ada yang memisahkan diri dari imam, ada yang terus. Ngapa pula ini guru kita nendang ke depan 3 kali? Ya, sementara bergerak 3 kali sudah membatalkan. Nah, tapi kelasnya beda. Ketika selesai solat, ada murid yang bertanya, guru, kenapa tadi begini? Tadi waktu solat tiba-tiba muncul di hadapan saya, ada sahabat saya yang sedang sakaratul maut, diganggu oleh iblis, saya tendang itu iblis, kata dia. Wah, itulah beda kelas dengan kita itu. Tak bisa kita bandingkan itu, ya. Iya, jangan buat pula dibuat-buat, kan? Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita solat, takbir dalam solat itu hanya ada 2, ya Pak ya. Takbir dalam solat hanya ada 2. Wah, bingung pula bapak-bapak, kok 2, perasaan banyak katanya kan. Takbir dalam solat itu takbiratul ihram, dan kemudian ada takbir intiqal. Apa itu takbiratul ihram? Ihram itu berasal dari kalimat ahrama yuhrimu ihraman, yang artinya mengharamkan. Berarti saat kita sudah takbir, apapun yang boleh dilakukan di luar solat, maka haram dilakukan di dalam. Ngobrol sebelum solat boleh, makan sebelum solat boleh, tapi ketika sudah solat tak boleh lagi melakukan hal-hal yang di luar solat. Maka disebutlah dengan takbiratul ihram.
Jadi ketika jamaah sedang melakukan haji ada juga ihram, ya. Dan kemudian istilah ihram ini ahrama, muhrim, mahram ini terkadang sering kita gunakan tapi salah menggunakan. Ya, contoh, ketika mau bersalaman laki-laki dan perempuan bukan muhrim katanya. Ini istilah kita. Yang haram nikah itu yang bukan mahram, bukan yang haram menikah, bukan keluarga. Siapa? Istilahnya disebut dengan mahram. Tapi karena TV sudah menjadi guru kita, kebiasaan sudah menjadi guru kita, pada akhirnya kalau mau bersalaman ataupun bagaimana bukan muhrim. Nah, itu istilah yang keluar. Nah, istilah yang sudah menyebar luas ataupun yang sudah dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, salah kaprah kata Gus Inu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat, yang kedua dalam solat itu ada takbir intikal. Jadi takbir kita untuk ruku dan takbir-takbir yang lain berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, itu disebut dengan takbir intikal. Tapi Ustadz, ada satu yang beda. Di dalam solat itu biasanya takbir semua, tapi ketika bangkit dari ruku kenapa beda? Ucapannya bukan takbir, bukan Allahu Akbar, tapi sami Allahu liman hamidah, bukan Allahu Akbar. Kok bisa beda? Itu disebut dengan tasmi'. Apa itu tasmi'? Ini ucapan sami Allahu liman. Apa arti sami Allahu liman hamidah? Allah mendengar siapa yang memujinya. Jadi ini kisahnya Bapak Ibu, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, tidak pernah beliau tertinggal takbiratul ihram dengan imam. Setiap imam mulai takbir dia pun sudah ada. Berarti tak pernah tertinggal sekalipun takbiratul ihram beliau dengan imam. Tapi di satu waktu mungkin karena kesibukan beliau hari itu agak banyak, ketika sholat asar beliau datang ke masjid, ternyata Nabi dan para sahabat sudah ruku, berarti sudah tertinggal takbiratul ihramnya. Tapi masih dapat satu rakaat. Maka dia sebutkanlah Alhamdulillahi Rabbil, masih dapat satu rakaat. Maka pada akhirnya Jibril pun memerintahkan kepada Nabi untuk merubah kalimat takbir. Berarti sebelum itu ketika bangkit dari ruku juga takbir, Allahu Akbar juga. Tapi setelah peristiwa itu diganti, dan yang menggantinya Nabi atas perintah dari Jibril alaihissalam menjadi sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Siapa yang memujinya? Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun ada sebagian riwayat mengatakan itu kisah Sayyidina Ali, tapi yang paling kuat kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah solat ini waktunya pun sudah Allah tentukan bagi kita umat Islam 5 waktu. Walaupun ada mungkin yang paham-paham yang lain, 3 waktu solat mereka dalam satu hari. Di Jawa, di Jakarta itu ada paham An-Nazir, ya. Mereka hanya solat 3 waktu dalam sehari semalam. Tidak mengikut yang mayoritas, tidak mengikut yang sudah dilakukan oleh banyak orang 5 waktu, tapi mereka hanya 3 waktu sehari semalam. Jadi kita mempunyai solat 5 waktu sehari semalam, dan itulah yang akan kita lakukan, dan seluruh keutamaannya bisa didapatkan bagi orang yang melakukan solat. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, Innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji, dan berarti solat itu merubah karakter manusia.
Karakter yang tidak baik bisa dirubah dengan solat. Karakter yang penuh dengan perbuatan tak baik, penuh maksiat, bisa berubah dengan solat. Kalau orang yang rajin solat tapi karakternya tak berubah, berarti ada yang salah dalam solatnya. Itu ibu anu rajin solat, tapi ngomongin orangnya pun rajin juga. Ya. Jadi ketika melakukan solat rajin, tetapi maksiatnya pun masih rajin, ngegosipnya pun masih rajin, berarti masih banyak yang perlu diperbaiki di dalam solatnya. Makanya Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagilah orang yang meninggalkan solat. Ya. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Yang menjadi perantara antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan solat. Maka wajar kalau Nabi mengatakan, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara ziharan. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka itulah kafir yang nyata. Jadi kalau mau melihat orang kafir, lihatlah kawan yang tak solat. Tapi jangan panggil kafir, Pak. Ya, tidak boleh. Ya? Jangan panggil kafir. Maksudnya itulah bandingan. Ya, yang tak mau solat, model itulah orang kafir yang tidak mau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran juga sudah Allah sebutkan, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah solat-solat itu dan solat wusta. Nah, ini mungkin banyak kita yang bertanya, apa itu solat wusta kok dibedakan? Peliharalah solat dan kemudian solat wusta. Wusta itu artinya pertengahan. Ini solat wusta dibedakan. As-salawat jamak menunjukkan banyak solat. Ya, beberapa solat. Tapi ada satu solat yang dibedakan, yaitu solat wusta. Ini ada perbedaan pendapat para ulama juga Bapak Ibu. Solat wusta ada yang menyebut itu solat asar, ada juga yang menyebut solat wusta itu solat subuh. Maka keutamaan solat subuh dan asar itu sangat luar biasa. Dalam satu riwayat disebutkan, orang yang meninggalkan solat asar berarti dia sudah sama dengan kehilangan harta dan keluarga serta apa yang dia miliki. Nah, itu yang meninggalkan solat asar. Orang yang meninggalkan solat asar berarti dia sudah kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan semua yang dia miliki. Kalau solat subuh bagaimana Ustaz? Solat subuh ini pun istimewanya sangat luar biasa. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasakil laili wa Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikanlah solat ketika mulai tergelincirnya matahari sampai hari pun mulai gelap, malam pun mulai tiba. Wa Qur'an al-fajri. Qur'an al-fajri maksudnya adalah solat subuh. Bacaan Al-Quran di waktu solat fajar. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Bacaan dalam solat fajar ataupun solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Maka siapapun yang melakukan solat subuh, apalagi dilakukan berjamaah, dan kemudian bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca saat itu akan disaksikan oleh para malaikat. Sehingga ketika malaikat melapor kepada Allah, tadi si anu aku tinggalkan sedang berzikir, sedang baca Quran, ya, disaksikan oleh para malaikat. Bahkan salat sunnah qabliyah subuh, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat solat sunnah fajar itu sama seperti dunia dan seisi. Bayangkan kalau sudah dunia dan seisinya kita dapatkan. Ya, tapi Bapak Ibu, solat sunnah fajar ini ada beberapa surah yang disunnahkan untuk kita baca. Ada satu riwayat menyebutkan Alam Nasrah dan Alam Tara Kaifa, dan satu lagi Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama Alam Nasrah, rakaat kedua Alam Tara Kaifa, saat solat sunnah qabliyah subuh. Beda enggak Ustaz qabliyah subuh dengan solat sunnah fajar? Ini terkadang banyak yang menganggap beda ini. Ya, solat sunnah fajar itu dia kerjakan sebelum fajar, sebelum azan subuh. Habis solat tahajud dia niat solat sunnah fajar. Jadi solat sunnah fajar itu sama dengan qabliyah subuh, hanya beda nama saja. Makanya solat sunnah fajar disebut juga solat sunnah qabliyah subuh, sunnatus subuh, sunnatul barat, sunnatul wusta juga. Nah, jadi bacaan-bacaan Al-Quran saat di waktu solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Makanya para sahabat-sahabat Nabi dulu ketika subuh banyak yang tidak pulang ke rumah. Habis solat subuh mereka berzikir, dan kemudian setelah hari mulai terang, matahari sudah terbit, baru balik ke rumah supaya disaksikan oleh para malaikat. Ya, mudah-mudahan kegiatan hari ini yang ikut mulai tadi di masjid ini dapat persaksian dari malaikat, dapat laporan yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan ibadah solat juga, terutama solat berjamaah, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan juga. Ketika kita salam dalam solat fardu mengikut imam, maka makmum dianjurkan dan disunnahkan salam ketika imam sudah salam ke kiri. Kalau imam sudah salam ke kiri, barulah kita salam ke kanan. Ya, kenapa? Karena terkadang ada imam yang lambat salam ke kirinya. Jadi kitalah salam ke kiri, ternyata imam baru itulah salam ke kiri. Itu namanya nyalip imam. Ya. Nah, makanya kita dianjurkan dan disunnahkan salam ke kanan ketika imam selesai salam ke kiri. Nah, itu. Kemudian terkadang saat kita sholat ada yang membalikkan telapak tangan, ya, untuk membuka pintu surga katanya, ya. Tapi terkadang yang sebelah kiri pun dibuka juga. Buka yang sebelah kanan, buka juga yang sebelah kiri, berarti buka juga pintu nerakanya, kan gitu. Nah, ya, tapi Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ya, saya tidak mengamalkan itu. Mana tahu Bapak Ibu ada, silahkan diamalkan. Walaupun ya tetap ada juga riwayat, tapi ada juga yang mengatakan wa taklibul yadain inda taslimatain makruh, ya. Membalik kedua tangan ketika selesai solat itu termasuk dari yang makruh untuk dilakukan. Tapi Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ada juga satu hal yang penting. Ketika kita selesai fil alamina innaka hamidum majid, maka seharusnya bagi kita yang memang sudah belajar terus-menerus seperti ini, untuk menambah amal ibadah juga, kita tambah doa sebelum kita salam. Ya, doanya itu ada 3 pilihan, termasuk diantaranya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi dajjal itu juga disebut dengan al-masih. Nabi Isa al-masih juga. Dajjal pun al-masih. Kenapa dajjal dapat gelar al-masih juga?
Sementara gelar itu biasa kita sebutkan kepada Nabi Isa. Ya, karena Dajjal dengan Nabi Isa ini Bapak Ibu sama-sama bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi mana yang sudah mati dari keluarga kita bisa dihidupkan kembali oleh Dajjal. Makanya suatu saat nanti ketika Dajjal itu datang, termasuk cara dia merekrut anggota, ya, merekrut anggota begitu. Dia tunjukkan kekuatannya. Siapa saudaramu yang kamu sayang yang sudah meninggal? Biar saya hidupkan. Wah, hidup kembali, dia hidupkan. Itu Dajjal. Ya, tapi Dajjal ini biasanya akan mudah merekrut orang-orang yang suka dengan musik. Iya, yang suka dengan musik, musik DJ dan segala macam. Wah, ini yang mudah direkrut oleh Dajjal. Iya, orang-orang sekarang, Pak, musiklah yang memang diutamakan. Anak-anak muda kita sekarang itu kalau dengar musik, apalagi musik TikTok lah segala macam, wah langsung ini badan tak bisa diam. Nah, jadi kalau nanti Dajjal itu membunyikan alat musik yang dia bawa, maka semuanya tak sadarkan diri, ikut langsung. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terhindar dari fitnahnya Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat, wasumtu Ramadan. Ya, yang pertama tadi, kalau saya sudah sholat 5 waktu. Yang kedua, wasumtu Ramadan. Aku sudah puasa di bulan, iya, aku puasa di bulan Ramadan. Ini tak lama lagi kita Ramadan pula lagi tuh nih. Ya, bulan berapa kita Ramadan? Bulan Maret ya? Nah, berarti tak lama lagi. Ini Januari, Februari, Maret kita sudah puasa. Jadi puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini merupakan satu keistimewaan bagi kita umat Islam. Apa itu Ustaz puasa? Imsakun an mubtirin, menahan dari segala yang bisa membatalkan puasa. Apa yang bisa membatalkan puasa termasuk makan dan saya tidak mungkinlah Ustaz makan dan minum. Iyo, mana tahu ketika siang hari puasa berwudu, air yang mengalir dari atas menetes ke mulut, sayang kan gitu. Hari panas puluh. Udahlah masuk ke mulut walaupun setetes itu batal puasa. Atau ada makanan sahur tadi yang tertinggal di sela-sela gigi, tiba-tiba keluar, telan bela sayang. Itu pun membatalkan puasa. Dan kemudian ketika kita berpuasa, ini yang paling ditunggu-tunggu jelas tentunya waktu berbuka ya Pak. Waktu berbuka sangat ditunggu-tunggu. Ya, bahkan terkadang sampai salah. Terdengar suara azan ternyata bukan azan pada waktunya. Lah berbuka dia. Nah, jadi makanan terkadang sudah disiapkan, kita sudah nunggu waktu. Dilihat jam, lambat niat bergerak. Nah, perutlah lapar. Tapi yang perlu kita perhatikan saat kita berbuka puasa, kita cicip makanan dulu baru berdoa atau doa dulu? Doa dulu atau nyicip makanan dulu? Yang mana? Ini ada perbedaan nampaknya ini kan. Cicip dulu baru berdoa. Nah, jadi doa berbuka puasa itu kan dalam kitab-kitab fikih disebutkan akibal fitri. Berarti mengiringi berbuka puasa. Berarti buka dulu, cicip dulu makanan. Itu yang paling utama. Bolehkah doa dulu? Boleh, tapi tidak dapat keutamaan. Enggak dapat keutamaannya. Jadi ibu-ibu, ya, ambil kurma 1 butir.
atau air manis 1 teguk, bismillahirrahmanirrahim, baru baca doa. Itu yang paling utama, ya. Tapi jangan nunggu habis 3 piring dulu. Gagi habis 3 piring baru Allahumma lakasumtu. Cicip dulu dikit baru Allahumma lakasumtu. Karena kita buat pun secara artinya Bapak Ibu, Allahumma lakasumtu. Ya Allah, untukmu aku telah berpuasa. Wa bika amantu, dan kepadamu aku telah beriman. Wa ala rizkika abtartu, dan atas rezekimu aku telah berbuka. Belum kalau doa duluan? Belum kan? Nah, atas rezekimu ya Allah aku telah berbuka. Tapi mayoritas ketika kita mengadakan buka bersama dan segala macam, mana yang duluan? Itu kan. Baca doa dulu baru nyicip makanan. Tapi bagi yang sudah tahu ndak apa-apa, cicip lalu cak-cak ionian cicip dikit ya, baru ikut sama-sama doa. Ya, sama-sama doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, begitu. Dan kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat, perlu juga kita ingat saat melakukan ibadah puasa Ramadan, niat wajib kita buat di waktu malam sebelum terbitnya fajar. Bagaimana Ustaz kalau tertinggal niat? Bangun dilihat jam sudah tengah 6, satu keluarga tak bangun, niat belum. Maka pada saat itu menurut mazhab Syafi'i, puasanya dianggap tidak sah, harus diulang lagi di hari yang lain, karena tidak ada niat yang dilakukan pada waktu malam, karena niat itu wajib dilakukan. Kalau puasa yang kita lakukan puasa yang fardu atau puasa Ramadan. Makanya Bapak Ibu, para ulama kita memberikan ya salah satu cara bagaimana untuk mengantisipasi kalau tidak terbangun. Maka di awal malam kita berpuasa, besok mau pertama awal Ramadan, maka niatkanlah untuk puasa satu bulan. Tapi bukan berarti malam besok nggak berniat ya. Wah, aku kan sudah aku sebut kemarin 1 bulan. Nggak bisa, tetap harus berniat setiap malam. Tapi mana tahu suatu saat nanti ada malam yang kita lupa berniat, maka sudah tertutupi dengan niat 1 bulan yang kita sebut pada malam yang pertama. Kemudian kita di Indonesia juga Bapak Ibu ada istilah imsak. Kalau sudah imsak masih boleh nggak makan? Masih boleh nggak makan kalau sudah imsak? Nah kan ada yang bilang enggak kan gitu, ada yang bilang boleh. Jadi imsak itu artinya kan menahan. Sebetulnya itu ihtiyat, untuk berhati-hati. Ya, biasanya waktu imsak 10 menit lagi baru masuk waktu subuh. Jadi yang mau merokok masih bolehlah merokok, yang mau mencicipi makanan masih boleh. Kenapa dibuat imsak? Supaya jangan terburu-buru. Jangan sampai nanti mulut masih ngunyah, dari masjid sudah terdengar Allahu Akbar, masih ngunyah. Kalau masih ngunyah terdengar suara azan, maka yang dikunyah keluarkan semua. Habis itu jangan minum. Ya, kaget dibuang yang di mulut, minum sama baik kan gitu. Jadi dikunyah, yang dikunyah itu dibuang. Ya, kalau seret, nah itu resiko ya kan. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang perlu ya kita sampaikan juga dalam puasa Ramadan ini. Dalam fikih sering kita dengar dan kita sebutkan, sikat gigi di siang hari Ramadan ya itu hukumnya kalau pagi boleh,
Apa bedanya pagi dengan siang? Apa bedanya siang dengan pagi? Pagi kita sikat gigi, sikatnya tetap itu juga. Odolnya pun tetap itu juga. Airnya pun tetap itu juga. Siang pun macam itu. Kenapa siang setelah tergelincir matahari hukumnya makruh? Haus Ustaz kalau sudah siang. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, yang makruh itu bukan sikat giginya. Tapi apa? Yang makruh itu menghilangkan bau mulutnya. Karena raihatu famis shaimi at-tayyibu indallah min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa itu sangat Allah sukai, bahkan lebih harum daripada minyak kasturi. Maka pertanda orang yang puasa mulutnya bau. Ya, jadi kalau ada kawan yang mulutnya bau, ya mungkin dia sedang puasa kan gitu. Nah, tapi tidak semua juga ya Bu ya. Jadi yang makruh itu bukan sikat giginya, tapi menghilangkan bau. Ketika sudah siang hari, aroma mulut pun semakin berubah. Maka menghilangkan itulah yang dimakruhkan. Maka bersiwak, sikat gigi dan segala macam tidak lagi diperbolehkan, dan itu hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa. Jadi ini yang kedua, melakukan solat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan. Ini bukan puasa-puasa yang sunnah, cuman Ramadan baik yang puasa. Solat pun cuman 5 waktu, tidak ditambah dengan solat-solat yang sunnah yang lain. Kemudian yang ketiga, wa ahlaltul halal. Aku menghalalkan semua yang halal. Maksudnya melakukan semua yang halal. Nah, kalau sudah semua yang halal dia lakukan, yang haram ditinggalkan, ya memang jelas itulah yang dianjurkan agama. Berarti dia tidak lagi maksiat. Kalau sudah yang haram dia tinggalkan, yang halal dia lakukan, berarti tak ada maksiat lagi pada dirinya. Tidak ada perbuatan yang tidak baik lagi. Tambah lagi puasa, tambah lagi solat 5 waktu. Apakah aku bisa masuk surga? Kata Nu'man ibnu Qawqal. Jawaban Nabi, na'am. Kalau itu yang kamu lakukan, walaupun ibadahmu cuman solat 5 waktu, walaupun ibadahmu cuman puasa di bulan Ramadan, tapi kamu tinggalkan yang haram, kamu lakukan yang halal, maka kamu berhak untuk masuk. Ya, kalau kita solat memang iyo, puasa juga iyo. Menghalalkan yang halal ataupun melakukan yang halal belum tentu semua. Meninggalkan yang haram pun belum tentu semua masih bercampur aduk. Maka wajar masih tertutup untuk masuk surga, kan begitu? Jadi Bapak Ibu, kalau sudah makanan kita, semua hasil yang kita dapatkan dari yang halal, maka doa kita pun akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu pernah ada seseorang yang berdoa tapi doanya tak pernah dikabulkan. Ya, makanya harus dilihat bagaimana doanya bisa dikabulkan sementara wa mat'amuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa guzya bil haram. Dia pakaiannya hasil dari yang haram, makanannya hasil dari yang haram, dia dibesarkan dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana bisa doanya dikabulkan? Jadi kalau doa kita merasa doa yang kita sebutkan kepada Allah tidak dikabulkan, kita lihat kembali apakah makanan semua yang kita hasilkan itu masih ada dari yang haram, ya, atau tidak. Kalau semua sudah kita usahakan dari hasil yang haram, tapi kenapa doa tak dikabulkan? Rezeki pun sempit, mungkin ada hubungan yang tidak baik dengan orang tua. Karena kata Nabi, idza tarakal abdu ad-du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Kalau seorang sudah melupakan berdoa untuk kedua orang tua, maka terputus rezeki darinya, enggak berkah rezekinya.
Maka jangan pernah lupa mendoakan kedua orang tua, walaupun orang tua sudah tidak. Kalau orang tua masih ada, ya, perhatikan mereka. Apa yang mereka butuhkan, berikan, ya. Itu merupakan salah satu bentuk bagi kita anak untuk berbakti kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, inilah amalan untuk masuk surga yang ditanyakan oleh sahabat Nabi Nu'man ibnu Qawqal. Tapi ini sudah meliputi seluruhnya. Walaupun terlihat sangat singkat, tapi yang tersimpan di dalamnya sudah mencakup keseluruhan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa untuk melaksanakannya dan mengaplikasikannya dalam keseharian kita dan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir ini, termasuk dari ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi berhubung jam sudah menunjukkan jam 8, ya. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.